Kita punya pembela, kita punya advokat yang akan membela kita di hadapan Bapa. Tapi bukan berarti demikian kita harus hidup dalam dosa. Enggak. Jauhilah dosa. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Kita akan baca firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara, waktu Yohanes menulis surat ini, dia sudah ada di usia lanjut. Dan surat ini ditujukan kepada gereja-gereja yang di bawah pengawasan daripada Yohanes sendiri. Kita mengetahui bahwa Rasul Yohanes berhadapan dengan ajaran Gnostik, yaitu kelompok yang mengaku memiliki ilmu khusus atau pengetahuan khusus, yang mempercayai bahwa hanya mereka saja yang memiliki pengetahuan ini, saudaraku, yang satu-satunya bersifat rahasia untuk mengenal Tuhan. Mereka juga percaya bahwa segala sesuatu yang bersifat fisik atau nyata itu jahat dan hanya hal-hal rohani yang baik. Saudara, pandangan ini tentunya juga dapat menyebabkan orang akan bertindak untuk hidup di dalam dosa, karena tubuh tidak akan tertolong lagi. Di tubuh ini pasti, saudaraku, adalah keinginan-keinginan jahat yang kita ingin kerjakan, kita ingin lakukan. Tapi di sisi yang lain, mereka juga berpikir dengan menekan keinginan fisik yang berdosa, maka mereka juga dapat hidup tanpa dosa. Dalam pembacaan kita ayat 1 dan 2, di mana Yohanes mau mengatakan kepada kita bahwa kita manusia dapat berurusan dengan dosa. Di mana kita sudah membahasnya, saudaraku, pada 1 Yohanes pasal yang pertama kemarin. Dan juga caranya adalah untuk mengenal anaknya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Nah saudara, Yohanes ingin sekali untuk kita mengetahui bahwa apa yang terjadi di pasal 1 ayatnya yang ke-9 dan 10, kalau kita mengaku dosa kita, dia setia dan adil, dan kemudian selesai begitu aja. Yohanes berkata enggak demikian. Yohanes juga mau berkata begini, karena kamu punya jaminan bahwa kamu bakal diampuni, ya kamu tetap di dalam dosa. Enggak. Yohanes berkata seperti seorang yang bapa, hai anak-anakku. Itu kata yang dia pakai di situ. Sebagai seorang yang sudah lanjut usia, sebagai seorang bapa, dia berkata, aku mau supaya kamu itu menjauhi dosa. Jangan hidup di dalam dosa. Artinya ada keputusan dari pihak kita untuk meninggalkan dosa. Nah, memang benar bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan. Kita sudah diampuni dosa kita. Sudah dibereskan dosa itu. Karena manusia tidak dapat membereskan dosanya sendiri. Seperti orang Gnosis berkata, udahlah karena tidak bisa diberesin, udah kita umbar dosa saja. Yohanes berkata tidak. Kita harus menjauhi dosa. Sebab kalau toh kita berbuat dosa, kita punya pengantara. Kita punya pembela. Kita punya advokat yang akan membela kita di hadapan Bapa. Tapi bukan berarti demikian kita harus hidup dalam dosa. Enggak. Jauhilah dosa. Sebab di ayat yang ketiga, Yohanes mengatakan kepada kita, kita harus mengenal Tuhan. Sebab kalau kita mengenal Tuhan, kita akan mentaati Dia. Ya. Jadi kita harus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, supaya kita kemudian dapat mentaati Dia. Saya mempercayai bahwa kita perlu hidup dalam pengenalan akan Allah ini. Ya, saudaraku, kata kunci yang hendak disampaikan oleh Yohanes itu ada 3 hal. Yaitu yang pertama adalah mengenal Allah.
Yang kedua, saudara, adalah menuruti firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah berada di dalam Dia. Ketiga hal ini yang menyebabkan, saudaraku, sungguh-sungguh kita bisa menang atas dosa. Dan juga kita bisa hidup di dalam persekutuan dengan Allah Bapa. Nah jelas dikatakan di ayatnya yang ketiga bahwa kalau kita mengenal Dia, kita akan menuruti firman-Nya. Dan kemudian Dia berkata, kalau kita menuruti firman-Nya, kita tahu bahwa kita mengasihi Tuhan. Bukankah Yesus yang berkata itu, barang siapa mengasihi aku, dia akan melakukan kehendakku. Kita sudah baca itu di Injil Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-15. Tapi juga sudah baca pasal 14 ayat yang ke-21. Hal yang sama. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan melakukan perintah-perintahnya. Dan kalau kita melakukan perintah-perintahnya, kita akan hidup dalam, di dalam Kristus. Kristus hidup di dalam kita. Firman-Nya hidup di dalam kita. Kita kemudian berjalan dalam kebenaran. Dan Dia berkata, kalau kita mengenal Tuhan, kita tidak mungkin jatuh dalam dosa atau dalam pemberontakan. Tapi kita akan melakukan suatu kehidupan yang layak bagi Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, mari kita hidup seperti apa yang Tuhan mau untuk kita hidup di dalamnya. Yaitu kebenaran firman Tuhan, itu sungguh-sungguh boleh menjadi gaya hidup kita. Kita wajib hidup seperti apa yang Tuhan inginkan. Seperti pembacaan kita di ayat yang ke-6 ini. Mari saudara, saya mau katakan kepada saudara, kita berlomba-lomba bersama-sama untuk kita berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.